Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi darsina al-yawm wa ma'akum huna Ustazah Ilya Husna. Selamat datang kepada Ananda semua. Sekarang ini adalah pertemuan kita kembali berjumpa dengan Ustazah pada mata kuliah Balaghah, dan hari ini kita akan membahas tentang al-fasahah. Ya. Baik, al-fasahah itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah fasahatul kalimah. Yang kedua adalah fasahatul kalam. Dan yang ketiga adalah fasahatul mutakallim. Al-fasahah tanqasimu ila thalatha. Al-awwal fasahatul kalimah, wathani fasahatul kalam, wathalis fasahatul mutakallim. Wal'an nastamir ila al-qism al-awwal fasahatul kalimah. Sekarang kita masuk kepada bagian pertama, yaitu fasahatul kalimah. Apa itu fasahatul kalimah? Fasahatul kalimah la budda ay salamatuha min salasati umurin. Fasahatul kalimah adalah apabila dia itu atau kata tersebut tunggu dulu. Fasahatul kalimah itu adalah kata yang fasih. Apa yang dimaksudkan dengan kata yang fasih? Kata yang fasih itu harus selamat atau harus terhindar dari 3 macam bentuk. Yang pertama, tanafurul huruf. Tidak boleh ada tanafurul huruf dalam fasahatul kalimah, atau kata tersebut tidak boleh tanafur al-huruf. Yang kedua, mukhalafatul qiyas. Kata tersebut tidak boleh mukhalafatul qiyas. Dan yang ketiga adalah al-gharabah. Ya, kata tersebut tidak boleh gharabah. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasannya satu persatu. Apa itu tanafurul huruf? أن تكون الكلمة مكونة من حروف المتقاربة المخرج بحيث يصعب النطق بها لأول مرة فتكون الكلمة متناهية بالثقل في اللسان. Apa itu tanafurul huruf? Tanafurul huruf itu adalah kata tersebut terdiri dari huruf-huruf yang sama makhrajnya, sehingga menyulitkan untuk mengucapkan pada pertama kali. Jadi kata tersebut akan berat diucapkan oleh lidah. Nah, jadi tanafurul huruf itu adalah kata yang keluar atau kata yang diucapkan itu huruf-hurufnya sama tempat makhrajnya. Baik, kita masuk ke contoh al-mithal. Ya, misalnya adalah seorang al-a'rabi, qala al-a'rabi haitsuma su'ila an naqatihi. Seorang Arabi ketika ditanya tentang untanya, naqah, untanya, dia berkata begini, taraktu naqati tar'a al-hu. Nah, perhatikan pada kata al-hu. Al-hu. Nah, kata al-hu itu susah untuk disebutkan. Kenapa? Karena ada tanafur di situ. Ada huruf yang sama makhrajnya atau tempat keluarnya, itu huruf ha, huruf ain dan huruf kha. Sehingga kata al-hu itu susah untuk disebutkan. Ya, taraktu naqati tar'a al-hu. Saya meninggalkan unta saya dan ketika itu dia sedang memakan makanan atau tumbuhan itu namanya al-hu. Nah, kata al-hu itu susah untuk disebutkan. Kemudian ada contoh lainnya, ghadairuhu mustashjiratun ilal ula. Kata mustashjirat itu juga susah disebutkan karena shin dan zai itu tuh sama-sama, shin zai itu sama-sama tempat makhrajnya, yaitu di ujung lidah. Nah, itu ya tanafurul huruf. Yang pertama, fasahatul kalimah itu tidak boleh tanafur al-huruf, tidak boleh katanya itu makhraj hurufnya yang keluar dari kata itu sama seperti itu, sehingga sulit untuk dibaca.
Baik, itu yang pertama adalah tanafur al-huruf. Yang kedua adalah mukhalafatul qiyas. Apa itu mukhalafatul qiyas? Mukhalafatul qiyas itu adalah kaunul kalimati ghairu jariyatin 'alal qanunis sarfi. Jadi kata tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmu sharaf, ya. Kata tersebut tidak sesuai dengan ilmu sharaf. Baik, dengarkan dulu bahwa setiap kata itu memiliki kaidah sorof, ya, memiliki kaidah sorof. Bentuk katanya apakah nanti harokatnya di atas, di bawah, atau di depan, kemudian bentuk susunan hurufnya bagaimana, itu ada kaidahnya dalam ilmu sorof. Sementara ini mukhalafatul qiyas, dia menentang atau berbeda dengan kaidah ilmu sorof, maka itu tidak boleh pada kata yang fasih. Jadi kata yang fasih itu tidak menyalahi aturan ilmu sorof. Kita masuk kepada contoh. Qaulul mutanabbi fa in yaku, apa itu? Sepertinya Ustazah salah. Oh, ba'dun nas, ya. Maaf Ustazah salah, ada kata yang tertinggal. Ustazah bacakan saja, nanti diperbaiki di rumah. Fa in yaku ba'dun nasi sayfan li daulatin fa fin nasi buqatun walaha tabulu. Ustazah ulangi. Fa in yaku ba'dun nasi sayfan li daulatin fa fin nasi buqatun walaha tabulu. Lihat pada kata buqat, ya. Buqat itu merupakan kata yang tidak fasih karena dijamakkan dengan kaidah yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kaidah ilmu sharaf. Seharusnya jamaknya adalah abwaq. Nah, seperti itu. Jadi kata yang fasih tidak boleh mukhalafatul qiyas, ya, menyalahi aturan ilmu sharaf. Kemudian yang ketiga adalah al-gharabah. Al-gharabah itu apa itu al-gharabah? Al-gharabah adalah kaunul kalimati ghaira zahiratil makna. Jadi perkataan itu tidak jelas maknanya, ya, tidak jelas maknanya, seperti yang dikatakan oleh Isa bin Amr ketika dia jatuh dari keledainya, dia berkata, apa katanya? Malakum taka'tum alayya kataka'kuikum ala zi jinnatin ifranki'u anni. Itu artinya, kenapa kalian mengelilingiku seakan-akan kalian mengelilingi orang gila? Pergilah dariku. Nah, lihat kata taka'tum. Ya, kata taka'tum itu tidak pernah atau jarang dipakai oleh kalangan Arab. Taka'ka itu sama artinya dengan ijtama'tum. Jadi berkumpul atau berkeliling, itu artinya, ya. Nah, kata taka'tum itu jarang dipakaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ifranki'u. Ifranki'u itu sama dengan artinya insarifu, artinya pergilah, gitu. Jadi mungkin dia merasa kesal atau risih ketika dia jatuh dari keledai, kemudian orang-orang mengerubunginya, kan. Nah, makanya dia berkata seperti itu, dan itu tidak fasih karena maknanya secara bahasa itu jarang didengar seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan bahwa fasahatul kalimah itu labudda atau salamatuha ala salasati umurin. Al-awwal tanafurul huruf, wathani mukhalafatul qiyas, wathalis al-gharabah. Jadi fasahatul kalimah, kata yang fasih itu harus terhindar dari yang pertama tanafurul huruf, yang kedua mukhalafatul qiyas, dan yang ketiga adalah al-gharabah. Baik, sekarang kita masuk kepada fasahatul kalam. Fasahatul kalam itu artinya kefasihan perkataan atau kalam yang fasih atau perkataan yang fasih. Jadi yang perkataan yang kita ucapkan itu harus sama halnya dengan fasahatul kalimah. Fasahatul kalam itu harus terhindar dari 3 macam bentuk juga. Salamatuha min salasati umur. Al-awwal tanafurul kalimat mujtami'atan, wasani dha'fut ta'lif, wasalis at-ta'qid. Apa itu? Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah tanafurul kalimat mujtami'atan. Jadi kata yang keluar itu merupakan huruf yang bersamaan atau mirip-mirip hurufnya. Ini contohnya.
wa qabru harbin bimakani qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ustazah ulangi. Wa qabru harbin bimakani qafrin wa laysa qurba qabri harbin qafru. Lihat di sana ada kata qurba qabri. Qurba qabri. Di sana susunan hurufnya sama-sama 3 huruf dan hurufnya sama, yaitu huruf qaf, ra dan ba. Namun kata yang kedua ba-nya letaknya di tengah, sementara kata yang pertama ba-nya letaknya di akhir. Jadi itulah yang dinamakan dengan tanafur al-kalimat. Jadi kata-katanya itu mirip begitu, qurba qabri. Jadi susah untuk disebutkan. Itu ya, yang pertama adalah tanafur al-kalimat mujtami'atan. Yang kedua adalah dha'fut ta'lif. Apa itu dha'fut ta'lif? Dha'fut ta'lif adalah kaunul kalam ghairu jariyatin 'alal qanunin nahwiyil masyhur. Jadi perkataan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Ya, perkataan yang tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Contohnya jamilatun al-madrasatu hadhihi. Ya, jamilatun al-madrasatu hadhihi. Ingat, ini adalah bentuknya seperti jumlah ismiyah yang mana terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar itu biasanya bentuknya adalah munawwan atau tanwin. Jadi jamilatun di situ khabar muqaddam. Ada istilahnya dalam ilmu nahwu itu memang ada khabar muqaddam. Tetapi khabar muqaddam itu bentuknya harus syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Bentuknya jar majrur atau dzaraf dan mudhafun ilaih. Contohnya fil madrasati ustazun. Nah, fil madrasati itu khabar muqaddam, boleh seperti itu bentuk atau susunan kalimatnya. Sebab kenapa? Karena dia jar majrur. Fil madrasati ustazun. Ustazun itu adalah mubtada muakhar. Sementara ini menyalahi aturan ilmu nahwu. Kenapa? Sebab karena jamilatun tersebut bukan bentuknya syibhu jumlah. Jadi itu menyalahi aturan nahwu yang masyhur, yang ada kaidahnya dan itu dipakaikan begitu. Harusnya hadhil madrasatu jamilatun. Begitu harusnya bentuk kalimatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'qid. Apa itu at-ta'qid? Ayakunal kalam khafiyud dalalah 'alal ma'na al-murad. Makna atau perkataan tersebut tidak jelas. Ya, artinya atau maknanya tidak jelas. Jadi ta'qid itu ada dua, ada ta'qid lafzi, ada ta'qid al-ma'nawi. Ta'qid lafzi itu apa contohnya? Secara lafaz ya. Jadi tidak sesuai maknanya itu secara lafaz. Contohnya ini. Ma qara'a wahidan Muhammadun kitaban ma'a akhihi. Yang benar adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi kitaban wahidan. Itu kan dipisah, ada tarkib wasfi. Mungkin antum masih ingat bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya susunan kata berbentuk tarkib wasfi atau sifah mausuf ataupun na'at man'ut. Harusnya kitaban wahidan, di sini dia pisah wahidan kitaban. Jadi itu tidak sesuai maknanya secara lafaz gitu, tidak nyambung ya. Karena sifah mausuf itu harus bergandengan. Kemudian ta'kid maknawi, apa contohnya ta'kid maknawi? Nanzur ilal misal. Arsala al-hakimu al-sinatahu ilal madinati litajassus. Seorang hakim mengirimkan lidahnya ke kota untuk memata-matai. Ingat, untuk memata-matai biasanya orang memakai apa? Ya, betul, memakai mata. Jadi yang benar adalah maaf itu salah ya, harusnya arsala. Kalau ada tulisan di video ustazah ini yang salah, harap dibetulkan nanti di rumah. Itu adalah arsala al-hakimu uyunahu ilal madinati litajassus. Yang benar adalah uyun, bukan al-sinah. Itu salah atau menyalahi aturan secara makna. Jadi diambil kesimpulan bahwasanya tanafurul kalimat harus terbebas dari 3 macam bentuk. Yang pertama adalah mukhalafatul kalimat mujtami'atan. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah dha'fut ta'lif dan yang ketiga adalah at-ta'qid. Baik, yang terakhir adalah fasahatul mutakallim.
fasihnya orang yang berbicara atau kefasihan orang yang berbicara. Apa itu fasahatul mutakallim? Qudratul mutakallim ala ta'bir ma fil qulub bil kalamil fasih. Kemampuan seorang pembicara untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang ingin dia ucapkan, bil kalamil fasih, dengan kata-kata atau perkataan yang fasih. Apa itu perkataan yang fasih? Perkataan yang fasih yang itu tadi, yang fasahatul kalimah wa aidan fasahatul kalam. Kata yang diucapkan fasih dan perkataan yang diucapkan juga fasih, terhindar dari hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, fasahatul mutakalim itu ada dua unsur ya yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah gharizah dan yang kedua adalah muktasabah. Fasahatul mutakalim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gharizah, yang kedua muktasabah. Apa itu gharizah? Gharizah itu bakat. Jadi bakatnya dari awal, dari lahir memang dia memiliki kemampuan untuk fasih dalam berbicara. Dan yang kedua adalah muktasabah. Muktasabah itu harus diusahakan, harus dilatih, harus dicari tahu bagaimana cara untuk berbicara secara fasih. Seperti itu. Baiklah, demikian untuk pembahasan kali ini tentang al-fasahah. Al-fasahah itu ada 3, fasahatul kalimah, fasahatul kalam, wa aidan fasahatul mutakallim. وما هي فصاحة المتكلم؟ أن المتكلم لابد لديه قدرة المتكلم على التعبير ما في القلوب بالكلام الفصيح. وما هو الكلام الفصيح؟ يعني فصاحة الكلمة وأيضا فصاحة الكلام. Jadi pembicara atau orang yang mengucapkan secara fasih itu harus memiliki kemampuan dalam mengucapkan kata secara fasih dan juga berkata atau berbicara secara fasih dengan menghindari hal-hal yang telah dijelaskan di depan tadi. Baik, demikian untuk hari ini. Nastamir insyaallah fi mawdu'in akhar. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.